Oke, kita sudah mulai. Halo, selamat siang semuanya, shalom semuanya. Sedang berjumpa kembali di Facebook page-nya Apostolic Indonesia Apostolic and Prophetic Network. Kali ini pada hari ini sesuai dengan brosurnya kami bahwa kita akan membahas tentang mujizat disembuhkan dari COVID-19. Nah, teman-teman, mungkin kita ada beberapa yang berkata bahwa COVID-19 kan udah kayak temen ya gitu kan, udah biasa, apalagi kita hampir tiap hari disuruh menggunakan masker segala macam. Tetapi kan yang jadi pertanyaan adalah ketika kita kena, apakah kita masih bilang sudah biasa lagi, hal yang biasa? Tidak kan, tapi pastinya saya percaya bahwa akan ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, khususnya adalah bisa sembuh gak sih, terus tingkat kematiannya kan juga semakin meningkat ya teman-teman. Jadi mari kita akan bahas dan didengarkan kesaksian, dan pastinya acara ini teman-teman, acara ini dinamakan WeVlog, Witness Vlog. Jadi kita akan vlog bersama, kita akan ngobrol bersama dengan orang-orang yang akan bersaksi, orang-orang yang mengalami kemuliaan-Nya Tuhan, yang melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam diri mereka. Oke, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari, saya ditemani oleh Ci Veronica dan Pak Pendeta Harun Wianto. Pastinya teman-teman, di sini Ci Veronica itu mengalami positif dari COVID-19. Saya tampilkan terlebih dahulu hasil tesnya. Oke, jadi biar kesannya bahwa ini memang benar-benar kena positif COVID-19, bukan hanya seperti katanya saja. Saya tampilkan. Oke, ini dia hasil medisnya. Di sini atas namanya sama ya teman-teman ya, atas nama Veronica. Atas nama Veronica, dia dites tanggal 12 Agustus tahun 2020. Kita bisa dilihat di sini, di tesnya adalah PCR ya teman-teman, bukan rapid test. Kalau rapid test kan katanya masih bisa salah gitu kan. Masih bisa salah, tapi di sini benar-benar adalah PCR. Tesnya adalah PCR untuk SARS-CoV-2 di Rumah Sakit Husada, dan di sini dikatakan hasil swabnya dengan swab jenis nasofaring dan orofaring. Oke, hasil swab nasofaring dan orofaring dikatakan bahwa dia mengalami positif COVID-19. Oke, dengan hasil tes terakhir untuk pembuktiannya di sini adalah di tanggal 3 September tahun 2020, dikatakan di sini di rumah sakit PGI ini, dan hasil swabnya adalah negatif. Sekali lagi, hasil swabnya adalah negatif, dan ini jenisnya juga sama ya teman-teman ya, jenisnya adalah PCR. Oke, dan di sini bahannya dilakukan uji tesnya di mikrobiologi FKUI. Oke, nah di sini karena narasumbernya sudah ada juga Pak Pendeta Harun Wianto yang akan men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang benar gak sih mujizat masih ada. Karena saya tahu banget bahwa waktu ada salah seorang hamba Tuhan dapatkan pesan bahwa diperintahkan Tuhan untuk menangkis sakit penyakit gitu kan, menangkis COVID-19, terus ada hamba Tuhan yang tentang ditanya, mengalami pertanyaan lah, mujizat itu masih ada apa enggak sih gitu kan. Nah itu masih jadi problematika. Cuman sekarang kita akan mendengarkan dari yang bersaksi juga Ci Veronica, dan nanti akan diperkuat oleh Pak Pendeta Harun mengenai kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi dan mujizat ini. Oke, Ci Veronica, apa kabar Ci? Baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, senang sekali. Nah, ini saya ketemu Ci Veronica terakhir tahun lalu ya, saat kita lagi udah setahun lebih nih. Setahun lebih nggak bersama ya, waktu itu kita lagi perayaan Sukot ya Ci ya, tahun lalu. Nah, Ci, saya mau nanya nih Ci, yang tentang COVID-19, awal mulanya kira-kira bisa terkena COVID-19 secara positif kayak hasil tadi dari RS Husada, gimana Ci? Kok bisa gitu? Ya, pertamanya tuh rasanya waktu itu kan hari Kamis ya. Hari pertama itu saya karena sinus, jadi sakit banget gitu kan di hidung, terus sampai kepala dan sebagainya, badan nyeri gitu ya. Nah itu saya pulang kantor, saya langsung ngerasa seperti itu. Dan hari yang kedua mulai flu, batuk, terus batuk-batuk kecil lah, kayak cuman gitu-gitu doang. Nah saya pikir itu kayak masuk angin biasa kan. Terus hari ketiganya baru mulai maaf kata ada keluar dari cairan dari
dari buang air besarnya ya, seperti itu. Lalu berikutnya lagi saya dapat kabar dari teman saya bahwa orang tuanya ada yang kena gitu. Jadi kita langsung disuruh untuk rapid gitu ya. Dan memang gejalanya saya agak demam, mulai ada gitu gejalanya. Dan saya juga konsultasi dengan teman saya yang dokter, dia juga bilang mendingan langsung swab gitu. Tapi orang kantor bilang ya udah rapid aja dulu karena teman saya belum ketahuan. Teman saya yang sekantor itu belum ketahuan kalau dia positif. Positif gitu kan. Ya. Lalu kemudian hari berikutnya saya masih ngerasa capek gitu ya. Saya masih ngerasa demamnya tapi nggak tinggi, cuma 36 kayak gitu. 36,5 seperti itu. Jadi nggak benar-benar tinggi banget. Terus tapi yang dirasakan lagi gejalanya ada yang berbeda lagi. Kayak misalnya seperti penciuman sih saya nggak terlalu ya. Saya rasa jadi makan tuh rasanya asin aja gitu. Rasanya asin dan iya. Suami saya bilang enggak kok ini enak gitu, tapi saya rasanya kok nggak enak ya, asin banget gitu. Terus udah akhirnya saya besokannya lagi baru ketahuan teman saya kena positif teman kantor. Dan akhirnya saya juga harus swab kan gitu karena gejalanya sudah ada. Dan besokannya lagi baru saya swab. Itu tanggal 12 tadi dibilangkan ya. Saya swab tanggal 12. Kemudian saya minta hasilnya itu langsung tanggal 13-nya, tanggal hari berikutnya karena saya ngerasa kayaknya memang sudah ada gejala gitu kan. Dan itu batuknya mulai lebih sering lagi. Batuknya sering lagi dan saya mulai sesak gitu ya. Seseknya itu karena batuk ya. Gitu. Terus flu, terus masih gejalanya masih sama, masih demam, rasa capek masih terus ada gitu. Nah, terus ya udah saya swab, besokannya langsung keluar hasil. Dan itu pun sebenarnya saya masih kerjanya di rumah tapi ya. Saya waktu itu udah langsung minta isolasi karena saya ngerasa itu udah gejala gitu ya dan saya nggak mau menularkan kembali ke orang-orang gitu kan. Saya langsung minta WFH dan saya langsung isolasi gitu. Tapi saya di rumah mengerjakan pekerjaan saya dan saya langsung selesaiin tuh pekerjaan saya yang saya rasa wah kayaknya bakalan lama nih gitu kan. Saya langsung kerjakan, selesaikan. Udah. Cuman pas saat saya terima hasil itu, nah ini kejadiannya saya langsung jujur saya agak drop gitu ya. Saya langsung kok sebenarnya antara iman dengan berdoanya nggak bakalan deh gitu ya. Manusiawi ya gitu kan. Mudah-mudahan nggak kena gitu kan. Hasilnya tetap negatif gitu ya. Tapi kenyataannya saya terima hasilnya itu positif gitu. Pada saat saya terima hasil positif, saya langsung ya gitu kan kayak langsung down gitu ya. Ya gitu. Yang paling sedih sebenarnya sih saya nggak masalah gitu ya untuk saya tetap isolasi di tempat lain gitu. Entah itu di rumah, waktu itu belum kepikiran untuk di rumah sakit. Tetap di rumah atau bagaimana dan benar-benar isolasi mandiri gitu. Tapi yang paling sedih adalah nggak ketemu dengan anak saya gitu kan. Tapi bersyukur waktu saya sakit itu anak saya kebetulan pas lagi di rumah neneknya karena kemarin itu kan saya sempat pindah-pindahan, saya belum sempat jemput gitu ya. Jadi dia tetap ada di rumah neneknya gitu ya, belum sempat ketemu saya pada saat pasca saya sakit itu. Jadi aman dianya gitu. Sementara suami saya pas tahu positif, ya udah kita langsung jaga jarak dan sebagainya. Dan memang waktu saya masih demam itu pun kita udah langsung jaga jarak gitu loh. Dia tidurnya kita tertidur terpisah dan tetap saya di rumah pakai masker, dia juga di rumah pakai masker seperti itu. Terus dan akhirnya teman saya sarankan untuk dirawat. Kenapa? Karena memang kondisi saya juga pun lagi sedang hamil ya. Saat itu masih sedang hamil dan hamilnya pun masih muda sekali gitu, masih yang 3 bulan lewat sedikit gitu ya, sekitar 16 mingguan itu masih belum nyampe 4 bulanan lah gitu ya. Dan teman saya sarankan untuk di rumah sakit aja seperti itu karena supaya lebih intens lagi perawatannya dan obat-obatan yang saya minum pun
terjangkau, maksudnya terkontrol dengan dokter gitu. Karena kalau di isolasi mandiri kan saya nggak tahu nih, saya lagi hamil, tahu-tahu saya minum obat yang biasa orang bilang itu bagus gitu ya, ternyata nggak cocok dengan orang hamil yang seperti saya ya. Gitu. Ya, terus antibiotiknya juga seperti itu. Ya udah, akhirnya hari itu pun saya masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit seperti biasa, saya ronsen gitu ya, paru, karena saya merasa sesak seperti itu karena udah batuk-batuk begitu. Sudah saya tunggu hasilnya, dan ternyata tidak dilanjutkan lagi dengan CT scan gitu. Biasanya kalau ada pengaruhnya di paru itu lanjut dengan CT scan. Dan bersyukurnya saya tidak sampai ke situ gitu ya. Dan baru sampai di ronsen paru, ternyata saya nggak pengaruh ke paru. Saya cuma seseknya itu karena batuknya aja gitu. Karena sering-sering batuk jadi kan sesek gitu ya. Seperti itu. Ya udah, jadi masuklah di sana. Setelah saya itu berapa hari di sana, 5 hari di sana gitu ya, mulai di tes lagi swab. Tes lagi swab, sudah diobati, infus dan sebagainya, udah masuk antibiotik, pokoknya obat-obatan sudah masuk gitu ya, vitamin dan sebagainya udah masuk. Saya udah mulai agak merasa segar, tapi ada satu kejadian. Hari kedua kalau nggak salah di rumah sakit itu saya nggak bisa makan sama sekali. Saya nggak bisa makan saya nggak bisa makan sekali. Entah karena makanannya di rumah sakit atau memang karena gejalanya itu ya, gitu loh, perkembangan gejala COVID ini gitu. Terus saya mual gitu, dan awalnya saya pikir karena saya masih hamil kan, gitu loh, masih muda hamilnya, karena mualnya tuh karena hamil. Dan saya nggak bisa makan sama sekali. Padahal saya dibawain makanan yang enak-enak gitu ya, dan itu nggak berasa sama sekali. Terus saya sampai bilang sama teman-teman saya, tolong doakan saya. Saya saat ini belum minta kesembuhan. Kenapa? Karena ya memang prosesnya pasti ini masih panjang gitu ya, saya harus isolasi gitu. Satu hal yang saya minta waktu itu, tolong doakan saya untuk saya bisa makan aja deh. Karena kalau saya nggak bisa makan sama sekali, apa yang bisa dimaksud, apa yang menjadi kekuatan buat saya gitu kan. Tapi itu juga nggak diinfus juga ya, Ci? Itu diinfus. Iya, tapi nggak bisa makan sama sekali, muntah. Setiap kali makan nasi, setiap kali makan apa, muntah gitu. Terus akhirnya ya udah, pokoknya saya minta sama teman-teman saya, doakan saya untuk bisa makan. Cuman itu doang yang saya minta saat itu ya. Terus udah, setelah itu besok-besokannya udah jauh lebih baik lagi, dan sampai akhirnya di swab yang pertama nih, yang setelah 5 hari kita swab pertama, dan ternyata hasilnya masih positif. Oke, yang pertama masih, saya pikir masih nggak apa-apa gitu ya, masih virusnya masih ada gitu kan. Saya dipindahkan ke kamar yang lain gitu. Jadi yang pertamanya tadinya saya tuh berdua sekamar, dan akhirnya sekarang saya harus sendiri gitu kan, isolasi benar-benar sendiri. Nah di situ saya mulai bosan sebenarnya, karena udah semingguan di situ ya, semingguan di rumah sakit, cuma tidur, makan gitu-gitu kan. Terus teman-teman juga sebenarnya ada bilang untuk menaikkan imun itu adalah hati yang gembira gitu. Yes, betul. Hati yang gembira. Ya udah, saya berusaha untuk mempunyai hati yang gembira, relax gitu ya. Saya nonton yang lucu-lucu, stand up komedi, OVJ dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Yes. Tapi kok hasilnya masih positif, oke, nggak masalah. Terus di tempat yang kedua, di kamar yang kedua ini, saya mulai bosan dan saya mulai mencari kegiatan. Saya mencari kegiatan hobi gitu ya. Saya mulai, kemarin-kemarin kayak sia-sia gitu, maksudnya selama seminggu di rumah sakit nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuman makan, tidur, nonton gitu, bolak-balik itu lagi. Akhirnya saya mulai cari kegiatan, saya mulai mengerjakan hobi saya, menyulam, terus merajut, seperti itu. Pokoknya hal-hal yang bisa dilakukan di rumah sakit gitu kan. Sampai susu itu juga tahu ini ibu ini paling rajin ngerjain kayak ginian gitu loh. Terus saya bilang ya supaya nggak bosan daripada nonton terus gitu kan. Udah, setelah itu 5 hari kemudian saya dites lagi. Setelah dites,
ternyata hasilnya masih positif. Nah, disinilah saya mulai agak down banget ya. Di situ saya mikir, loh, ini udah 2 periode nih untuk swabnya, tapi saya kenapa masih positif ya gitu. Saya sudah berusaha untuk menyenangkan hati, berusaha untuk relax dengan melakukan hobi gitu ya. Saya udah nonton yang lucu-lucu gitu ya. Nah, disitulah saya baru menyadari gitu loh. Kayaknya yang dimaksud dengan hati yang gembira itu bukan dari media-media itu gitu. Hati yang gembira itu mungkin yang dari dalam itu gitu ya. Saya masih belum menyadari itu tadinya gitu kan. Terus udah, dan hari itu pun dinyatakan saya masih positif. Hari itu pun saya mesti dipindahkan lagi. Saya sempat makin kayak kecewa gitu. Loh, kok dipindahin lagi? Katanya suster kalau misalkan sudah di bangsal yang sekarang itu bisa jadi kita bisa langsung pulang gitu kan. Ternyata kenapa saya harus dipindahkan kembali gitu. Nah, disitulah saya rasa kok kayak gini ya gitu loh. Kok Tuhan kok kayak gini? Saya sempat bertanya-tanya seperti itu gitu. Terus tapi ada satu hal yang saya dapetin, hal kecil sebenarnya, ini saya mau kesaksian. Saya mau saksikan yang benar-benar hal kecil yang benar-benar Tuhan tunjukin gitu loh. Penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Jadi saya hari itu saya khawatir karena kan dipindahkan nih. Air minum saya kan satu hari cuma jatahnya cuma 1 botol. Nah, saya tuh masih tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit segini gitu kan. Saya mikir apa saya beli lagi dari luar atau bagaimana begitu ya. Saya minta lagi ke suster, katanya itu cuma satu hari cuma 1 gitu kan. Udah dong, saya khawatir gitu. Aduh, nanti malam kalau haus gimana gitu kan. Mau minta tolong temen siapa nih yang anterin gitu kan. Udah pikirnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika saya nyampe di kamar yang berikutnya gitu ya, kamar yang terakhir ini, itu hal kecil itu Tuhan udah sediakan gitu. Jadi saya jadi malu sendiri. Dan ternyata di situ itu bukan cuman air 1 botol, tapi dikasihnya 1 galon coba. Ada dispensernya pula, dan di situ ada air hangatnya. Yang biasanya saya minta air hangat itu sama suster untuk masakin air dulu gitu kan. Itu hal kecil yang membuat saya, aduh Tuhan ampuni gitu, maksudnya kayak khawatir dengan hal kecil itu gitu loh. Padahal cuma air minum doang gitu kan. Terus udah saya langsung bersyukur di situ, saya langsung dan ditempatkan lebih benar-benar lebih mandiri, lebih private lagi tempatnya gitu kan, lebih nyaman dan memang lebih enak lah gitu loh untuk saya benar-benar isolasi mandiri gitu. Dan memang gejala-gejalanya saya sudah nggak ada sama sekali. Dan itu memang untuk orang yang sudah tidak bergejala tapi masih positif gitu. Saya ditempatkan di sana. Lalu kemudian, tapi dalam hati saya itu masih ada kecewa kenapa masih positif gitu kan. Nah, disitulah Tuhan bicara gitu. Di situ kayak Tuhan tuh bilang gitu loh, kayak, loh, kenapa kamu nggak bersyukur sih gitu. Selama ini kan kamu selalu bilang kalau kamu capek gitu. Kamu capek pikiran, capek kerja, capek urus anak, capek mau pindah-pindahannya, mau kemana, capek nyari dananya bagaimana, karena memang jujur sebelum pindahan itu memang saya lagi struggle banget gitu kan. Saya harus memikirkan kemana harus pindah, dananya bagaimana, dan pelayanan ini pun harus bagaimana gitu ya, kelanjutannya seperti apa, terus bekerja juga, pindah-pindahan dan sebagainya. Aduh, benar-benar stres banget gitu. Dan sampai akhirnya satu titik saya sempat ngomong, bilang gitu lah dalam hati, Tuhan aku capek, benar-benar capek, saya bilang. Saya udah capek banget, pokoknya capek semuanya, bahkan saya bilang sama Tuhan, saya capek untuk hidup gitu ya. Dan itulah titik paling terendah saya gitu loh. Benar, benar-benar sampai kayak gitu ya. Sampai kayak gitu, sampai akhirnya Tuhan ingetin gitu loh, kan kamu pernah ngomong gitu. Berarti pas di ruang isolasinya kepikiran seperti itu sih? Iya, di isolasi yang terakhir ya, yang benar-benar private dan enjoy gitu loh, enak, nyaman, seperti itu. Tuhan bicara seperti itu gitu. Tuhan ngingetin saya untuk seperti itu gitu. Terus saya langsung yang, oh iya ya, ini saatnya untuk kamu tuh untuk istirahat. Tuhan bilang gitu, ini saatnya untuk kamu istirahat.
dan ambil waktu untuk sabat dengan aku gitu, maksudnya dengan Tuhan tuh mulai kembali bangun hubungan dengan Tuhan lagi gitu. Dan memang jujur ketika waktu saya bilang saya capek itu saya sempat agak kecewa juga sama Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini gitu. Cuman ya inilah proses yang Tuhan kasih ya buat saya gitu. Tapi bersyukur gitu, Tuhan izinkan ini terjadi gitu. Dan inilah titik di mana saya waktunya saya untuk Tuhan gitu, sahabat saya bersama dengan Tuhan gitu. Dan Tuhan kasih izinkan itu waktu ini gitu. Dan disitulah saya baru sadar dan saya langsung minta ampun gitu ya. Dan ya saya mulai bangun hubungan di situ sama Tuhan. Dan 2 minggu di ruang isolasi itu saya banyak bicara gitu. Tuhan banyak bukakan hal-hal lagi yang seperti dulunya seperti apa. Saya memang punya niat untuk berdoa seperti itu, terus pelayanan ini dan sebagainya, pelayanan apa-apa segala macam, Tuhan banyak bukakan seperti itu. Terus dan Tuhan juga bukakan hati yang gembira yang kemarin saya udah usahakan gitu ya. Itu sebenarnya cuma media doang yang media yang membantu gitu. Tapi kesukaan yang sesungguhnya itu yang dari dalam ini gitu. Ya inilah yang selama saya masih di isolasi yang 2 minggu terakhir itu, itulah kesukaannya yang saya ketika saya berjumpa kembali gitu ya, seperti mendapatkan kasih mula-mula lagi sama Tuhan gitu. Itulah kesukaannya gitu. Itulah hati yang gembira itu gitu. Buat saya pribadi gitu ya. Dan saya jadi merasakan kembali rasa dikasih sama Tuhan yang benar-benar, oh ya Tuhan, saya bersyukur gitu loh dengan apa yang ada, dengan pekerjaan, dengan segala macam, dengan apapun, bahkan sampai titik terendah saya sekalipun kemarin itu, saya malah jadi bersyukur gitu loh. Dimana saya benar-benar nggak mampu dan saya ngerasa udah capek gitu ya. Ya udah, inilah saya nggak punya apa-apa dan saya nggak mampu berbuat apa-apa, cuman ya cuman Tuhan aja kesukaannya gitu loh. Cuman di dalam Tuhan aja yang bisa memberikan kesembuhan batin sebenarnya. Pertamanya itu dulu sih, kesembuhan batin buat saya pribadi gitu ya. Jadi bukan masalah COVID-nya, tapi sekarang Tuhan sedang memulihkan hati gitu loh, pemulihan hati dulu gitu. Ya, iman mulai dikuatkan gitu kan. Nah setelah berapa hari kemudian dites lagi, masih positif juga. Saya bersyukur aja pokoknya. Nah itu saya mulai menikmati. Wah, yang tadinya saya ini udah mulai bisa. Ya, sudah mulai, meskipun masih positif, ya udah saya menikmati waktunya Tuhan untuk saya untuk masih bisa diberi kesempatan untuk istirahat gitu kan. Setelah itu kalau nggak salah di 2 minggu itu saya sempat swab 2 kali gitu ya, dan itu pun hasilnya masih positif juga gitu. Dan saya masih ya udah nikmatin aja, kalau emang masih dikasih istirahat ya udah nikmatin, enjoy gitu. Saya tetap mengerjakan hobi saya gitu loh, mengerjakan kristik dan sebagainya seperti itu. Bahkan saya banyak waktu luang untuk saya banyak berdoa, baca firman Tuhan seperti itu jadinya, menikmati sabat gitu ya. Dan 1 hari sebelum saya dipulangkan gitu ya, itu swab yang terakhir gitu kan, swab yang terakhir di rumah sakit ya gitu, swab yang terakhir di rumah sakit. Nah pagi-pagi sebelum saya dipulangkan itu, saya seperti biasa ya, bangun pagi terus doa gitu ya, tapi doanya tuh kali ini berbeda gitu. Saya benar-benar kayak ngerasa bonding sama Tuhan tuh benar-benar luar biasa banget gitu loh, sampai yang indah banget lah gitu, sampai yang saya ngerasa saya harus menempis semua virus-virus yang selama ini ada gitu ya, yang mungkin masih ada residu-residunya dan sebagainya gitu ya. Saya lepaskan itu, dan saya lepaskan pengampunan juga buat diri saya sendiri gitu ya, karena saya sempat kecewa gitu, sampai dengan itu saya melepaskan pengampunan buat orang-orang yang ada di sekitar saya seperti itu. Dan ketika saya seperti itu, saya merasa mual gitu kan, saya merasa mual kayak mau muntah gitu ya. Saya langsung ke kamar mandi. Lalu situ saya keluarkan lendir-lendir gitu ya, keluar tuh semua lendir-lendir keluar, dan tapi di situ ada kayak bercak darah seperti itu.
jujur saya sempat khawatir secara manusia. Loh, kok kayaknya perasaan saya udah mau sembuh nih gitu kan, udah berapa lama kan di situ kan di rumah sakit. Tapi kok kenapa malah baru ada bercaknya gitu loh, keluar gitu. Dan saya langsung panggil suster gitu ya, terus suster lihat, oh iya ada gitu. Udah, setelah saya keluarkan lendir dari mulut gitu, saya langsung cuci muka, saya bersin lagi gitu ya. Ternyata bersin pun saya ada keluar bercak gitu ya. Nah di situ saya langsung bersyukur, malah bukannya kayak gimana, bukannya takut tapi malah bersyukur. Kenapa? Karena saya kalau udah keluar dari hidung tuh udah biasa. Kenapa? Karena kalau sinus memang kadang saking keringnya suka keluar gitu. Jadi mungkin saya ngerasa karena saya nangis pas doa gitu kan, itu yang keringnya itu mungkin lendirnya itu dari sinusnya seperti itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir gitu. Dan tapi hari itu pun saya berdoa gitu ya, saya beriman, ini lendir virus segala macam semua keluar gitu. Pokoknya saya imanin itu gitu. Meskipun saya waktu itu masih positif. Nah siangnya saya disuruh untuk pulang. Padahal hasil swab saya masih positif gitu ya. Dengan segala kebingungan saya, karena saya orang awam, bukan orang kedokteran, tapi saya konsultasi juga dengan teman-teman dokter gitu ya, nggak apa-apa COVID gitu, karena itu sebenarnya hasil positifnya itu karena kita sudah sebenarnya virusnya sudah mati, tapi karena sistem deteksi yang dari laboratorium itu masih melihat ada, kan itu kan virus kan gumpal gini ya, nah itu dia pecah kan ketika dia sudah mati, dia pecah, tapi itu masih kayak membentuk serat gitu loh, kayak jadi yang terdeteksi itu tuh virus positifnya gitu loh, yang terdeteksi itu masih positif, padahal itu sudah mati dan itu cuman tinggal residu-residunya saja gitu. Cuman kan saya orang awam ya, saya masih belum yakin banget kalau tidak melihat hasilnya gitu kan, seperti Thomas juga gitu kan. Kalau nggak lihat hasilnya, kita nggak berani untuk nggak percaya gitu kan. Mana orang kantor juga harusnya saya harus ada nilai, ada hasil negatifnya gitu kan. Sudahlah, akhirnya saya pulang dengan segala kebingungan, tapi ya udahlah, ngikutin aja gitu kan. Saya pulang, saya masih jaga jarak dengan suami, dan anak saya pun saya belum jemput saat itu karena kita masih takut. Padahal dokter bilang nggak apa-apa, sudah boleh ketemu dengan keluarga di rumah gitu ya, anak dan suami pun udah boleh ketemu gitu. Tapi saya tetap jaga jarak gitu, saya pakai masker dan sebagainya sampai hasilnya keluar gitu, sampai pas besok-besokannya lagi, karena itu kan berapa hari, agak lama sih memang itu hasilnya keluar. Saya baru di situ berapa hari kemudian baru saya jemput anak saya gitu. Saya jemput anak saya dan ya udah, jadi saya merasa benar-benar yakin gitu. Waktu itu sama Koyanto juga pernah bilang ya, Koya, waktu itu saya bilang saya sudah di rumah tapi saya masih positif, tolong doakan saya supaya hasilnya negatif gitu. Tapi dalam hati saya beriman saya udah negatif. Kenapa? Karena yang pas saya keluarkan lendir itu gitu loh, di situ sudah negatif sebenarnya gitu. Saya merasa seperti itu, saya imani itu, dan saya terus berdoa seperti itu. Dan Koyanto pun selalu dukung saya dalam doa setiap pagi ya Koya, untuk saya tetap semangat seperti itu. Dan akhirnya ya udah, saya dapat hasil negatif, ya puji Tuhan gitu. Dan satu hal yang membuat saya yang Tuhan ingatkan kembali lagi, ini proses bukan cuma buat saya doang, tapi juga buat suami saya, juga buat anak saya. Jadi kami semua sedang diproses pemulihan gitu ya. Suami saya di rumah, dia juga karena baru habis pindah-pindahan begitu, dia yang beresin rumahnya, dia yang susunin segala macam, dia masak sendiri, dia mandiri sendiri, bener-bener secara pribadi mungkin dia juga diproses sama Tuhan, entah apa gitu ya. Anak saya pun juga ketika dia pulang lagi ke rumah, dia jadi semakin dewasa gitu, dia semakin gak manja-manja lagi, dia bisa makan sendiri, dia bisa, jadi ya benar-benar inilah yang Tuhan izinkan. Dan saya melihat kalau kemarin-kemarin itu saya merasa capek itu ya karena merasa sendirian dan tidak ada yang bantuin, anak juga diurusin juga
rewel melulu seperti itu ya. Jadi merasa capek aja gitu loh untuk urus anak kayak gitu. Tapi setelah ini semuanya kita diproses gitu. Semuanya diproses ya hasilnya ya. Saya merasa bahwa ini bukan suatu penyakit yang harus ditakuti dan harus menjadi merasa malu untuk bersaksi gitu ya. Bagi saya ini anugerah. Segala sesuatu apapun, entah ini karena ini prosesnya karena saya kena COVID gitu. Mungkin di lain-lain hal mungkin saya bisa aja diprosesi di hal yang lain gitu. Bukan karena COVID-nya, tapi bagi saya ini adalah anugerah, proses pemulihan pribadi saya dengan Tuhan. Itu sih. Siap, Mungkin ada pertanyaan lagi. Thank you, Ci Veronica. Untuk teman-teman yang menyaksikan, jika ingin ikut bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komen, nanti akan dibacakan. Oke, Ci, ini sesuatu yang menarik ya. Tadi Ci, dan yang saya mau tanyakan itu adalah, kan Cici dirawat di rumah sakit itu, diisolasi di rumah sakit itu berarti kan lebih dari 2 minggu ya? Hampir, ya 3 minggu. Hampir 4 sih. Oke, nah selama 4 minggu proses di rumah sakit itu pendanaannya bagaimana sih gitu? Kan karena yang saya tahu kan Cici bekerja, suami itu full time gitu. Iya, iya. Nah, pembiayaannya bagaimana? Kita bersyukur ya, kita patut bersyukur dengan pemerintah kita sekarang. Itu semua diatur oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua di cover sama Dinas Kesehatan. Kalau untuk COVID ya, gitu. Oke. Jadi memang kalau pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah ya, tidak ditanggung oleh pemerintah, bukan dengan biaya sendiri ya. Jadi itu luar biasa sekali penjagaan Tuhan, luar biasa. Nah berarti hampir 1 bulan di rumah sakit, ibaratnya Cici berada dalam ruangan dan Cici menemukan esensi Tuhan itu sendiri. Itu menarik. Iya. Bisa Cici tahu nggak? Kan Cici katakan bahwa seperti menemukan kasih yang mula-mula gitu. Nah, bisa ceritakan nggak gambaran bahwa Cici bisa menemukan kasih yang mula-mula lagi? Emangnya kan bukankah saat ini tetap di gereja, tetap pelayanan gitu kan, apalagi di Viro kan juga pelayanan di anak jalanan gitu kan. Nah, emang ada degradasi apa yang dialami? Iya, karena gini ya, mungkin karena kejenuhan pribadi gitu ya. Ya, nggak selamanya dilihat saya tuh baik-baik aja, gitu. Ada hal-hal yang mungkin orang lain nggak tahu, gitu kan. Seperti misalnya soal pelayanan sebenarnya. Pelayanan kami udah berjalan hampir 5 tahunan ya kalau nggak salah ya. Kami pindah di sini tuh udah 4 tahunan. Itu memang banyak struggle yang kami alami gitu ya. Mulai dari setiap tahun ada aja. Setiap kali kita mau pindah rumah itu pasti ada aja gitu. Masalah pendanaan, masalah orang-orangnya, masalah banyak hal gitu. Nah itu yang membuat saya rasa udahlah stop aja deh pelayanan ini seperti itu. Saya angkat tangan deh gitu. Saya kayak nggak sanggup gitu untuk menjalani pelayanan ini gitu. Nah itu yang membuat saya jadi kayak tawar gitu ya, kayak ya udah pelayanan aja gitu, kerja ya kerja aja, ke gereja ya ke gereja aja, seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa saya sempat bilang saya capek, benar-benar capek banget gitu. Itu titik jenuh saya, titik ketidakmampuan saya gitu ya. Di situ saya benar-benar ngerasa Tuhan kemana sih gitu, maksudnya kok selama ini kami pelayanan seperti ini, Tuhan sebenarnya mau nggak sih pelayanan kami seperti ini gitu. Jadi bertanya-tanya seperti itu. Dan ya pokoknya banyak proses yang Tuhan izinkan gitu. Nah ini tergantung dari respon kita. Nah waktu itu saya responnya, saya nolak gitu. Saya responnya enggak gitu. Pokoknya udah saya capek untuk ngurusin kayak ginian, kayak gitu. Itu sih. Oke, nah yang kemudian kan, yang tadi, nah selama Cici kan jenuh, terus Cici menjumpai Tuhan, ada nggak yang Cici tahu ya orang-orang yang, mungkin yang tadi teman sama Cici yang di isolasi doang pertama, itu mungkin meninggal juga atau apa, ada nggak yang isolasi bareng Cici yang juga akhirnya drop gitu?
Dan Cici yang ngeliat itu jadi panik sendiri, atau dengan dari orang, dari suster, terus Cici jadi Oh, panik. waktu di ruang yang pertama sih, di bangsal yang pertama, Ya. hari pertama saya ada di sana itu sudah di kamar sebelah sebelah kita itu sudah ada yang nangis-nangis gitu kan, sudah ada yang nangis-nangis dan sepertinya bagaimana begitu. Tapi jujur saya nggak merasa khawatir karena bagi saya ya udah, memang kalau memang Tuhan mau ambil sekarang ya, karena saya saat itu memang udah capek untuk segala macam kan tadi dibilang kan, entah mau ikut Tuhan atau mau ikut kemana, ya udah kalau emang udah waktunya udah gitu loh. Saya nggak takut gitu, sombong jadinya kan. Padahal belum pemulihan gitu ya waktu itu ya, seperti itu. Terus di situ konsumsi obatnya rutin ya sih, kayak orang biasa berobat ke dokter gitu. Ya, waktu itu cuma dikasih, pokoknya kan saya kan diinfus kan. Diinfus terus dikasih antibiotik, ada vitaminnya juga, vitamin C kayaknya ya. Terus saya juga nggak tahu sih itu obat-obatannya apa-apa aja, karena kan itu digunting-gunting ya, dan kita nggak bisa baca itu namanya apa gitu. Yang pasti dia dibilang antivirus lah katanya. Ya udah diminum aja seperti itu sih. Oke. Nah kalau Cici sendiri nih dari prosesnya Cici alami gitu, dari Cici sendiri yakinnya bahwa ini karena kan ada beberapa orang yang pasti, apalagi para pendengar yang mengatakan bahwa itu kan tertolongnya sendirinya karena juga bukan dari dokter, bukan karena pengalamannya dengan Tuhan. Nah, dari Cici sendiri ada nggak yang Cici bisa sampaikan untuk bahwa Cici yakin bahwa ini ada campur tangan Tuhan dalam proses kesembuhan ini gitu? Ya, yang tadi saya bilang, memang imun kita itu kan kalau kita ngedrop, ada juga orang yang sampai 3 bulan nggak positif. Kenapa? Mungkin saya dengar cerita begitu ya. Ada orang yang sampai 3 bulan nggak positif. Dia selalu mengeluh dan dia selalu maki-maki. Iya, negatif gitu. Terus pokoknya hal-hal yang membuat dia tuh penyakit ini nggak bikin sebel nih, bikin apa gitu. Nah, nggak bersyukur seperti itu bisa aja terjadi, bisa lama gitu ya. Tapi karena saya pengen sembuh dan saya yakin ini proses juga dari Tuhan, ya itu yang tadi saya bilang, hati yang gembira. Tapi hati gembiranya bukan karena media-media itu ya, tapi hati gembira yang datangnya dari Tuhan gitu loh. Benar-benar yang dari dalam gitu. Itu sih yang saya rasa itu proses yang sesungguhnya gitu. Kalau proses medisnya sendiri itu pun bisa kok gitu, pasti sembuh, saya yakin itu pasti sembuh. Tapi yang benar-benar membuat saya sembuh itu ya itu tadi, hati gembira yang dari dalam itu. Iya sekali, thank you so much Ci Veronica sudah mau men-sharingkan pengalamannya yang mengalami proses penanganan sakit COVID. Tapi suami nggak OTG, Ci? Nggak, dan dia pun hasilnya negatif saat itu. Jadi berapa hari kemudian pas saya tahu saya positif, besokannya kalau nggak salah dia sempat langsung swab gitu juga ya, dan hasilnya negatif gitu. Oh. Puji Tuhan sih. Puji Tuhan ya, bisa ya. Satu positif, satu negatif. Tapi saya juga mau ngingetin, mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, pentingnya kita memang pemerintah sarankan untuk protokol kesehatan itu penting sekali. Dan dokter-dokter pun juga anjurkan untuk itu. Masker, jangan sampai lepas. Jadi selama saya pun di rumah gitu ya, padahal saya udah positif, suami saya ternyata negatif kan gitu. Itu karena apa? Karena kita masing-masing pakai masker gitu. Dan penularan itu kan dari air liur dan bersin gitu ya. Itu setiap kali saya batuk, saya kan pakai masker gitu. Dan maskernya pun saya langsung buang, saya langsung masukin plastik sendiri dan saling jaga kesehatan. Jadi saya nggak mau menularkan ke orang lain, kita pun gitu ya, jangan juga sembrono dengan hal itu. Kita batuk sembarangan, bersin sembarangan, itu akan menularkan kepada orang lain gitu ya. Kalau orang lain, kalau kayak kita yang masih muda-muda ini yang kesannya masih sehat gitu ya, dan OTG gitu, hasilnya jadinya OTG gitu. Nggak kelihatan sama sekali kan, nggak kelihatan gejalanya, nggak ada sama sekali. Tapi kalau ketika kita datang kepada orang tua
dan anak-anak yang masih rentan gitu ya, itu akan kena ke mereka. Dan memang ada banyak kekhawatiran juga karena saya hamil kan. Banyak teman-teman yang nanya, Vin, gimana bayi di dalam kandungan gimana gitu-gitu kan. Saya konsultasi juga dengan dokter kandungan saya, dia bilang nggak masalah kok gitu. Kecuali kalau pada saat lahiran saya ibunya itu terserang COVID, itu baru benar-benar harus dijaga banget dan bisa jadi terkena juga gitu. Tapi ketika saat masih di dalam perut itu nggak ada masalah. Dan saya memang tetap sehat anak saya seperti itu. Dan yang di anak yang saat ini dikandung itu sudah dicek ke dokter juga, hasilnya juga kondisinya walaupun minum obat masih oke, Ci ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Sehat, Wow, puji Tuhan. puji Tuhan ya, luar biasa penjagaan Tuhan. Nah, sekarang thank you, Ci. Nah, sekarang kita lari ke Pak Pendeta Harun. Pak, tadi kan dikatakan dari Ci Veronica sempat beberapa kali Ci Veronica menelpon Pak Harun nih gitu. Nah, waktu beliau Ci Veronica sharing ke Pak Harun, apa yang Pak Harun dapatkan waktu mendengarkan ceritanya beliau? Ya, jadi saat ini, saya sebutkan ini memang ini tim kami yang pernah ikut dalam tim pelayanan selama beberapa kali dan juga ikut ke Medan ya waktu itu ya. Nah, pada saat dia WA saya bilang, yang gak usah khawatir ya, yang pertama memang harus ciptakan hati yang gembira, saya bilang. Kemudian juga coba lihat, saya ada YouTube tentang vaksin rohani tentang virus corona ini. Jadi di situ disampaikan dimana sebenarnya untuk virus ini dia akan munculnya di 2019. Kenapa Tuhan membuat Mazmur 91 2019 itu makanya sebutannya COVID-19. Kenapa Tuhan siapkan seolah-olah Mazmur 90 virus ini persis lah yang berkaitan dengan virus lah. Kebetulan ini virus yang menghebohkan selama sejarah dunia lah kira-kira ya, di zaman modern tapinya ini, karena ini seluruh dunia kena. Di zaman khususnya kita sudah ada informasi ya tentang mudahnya informasi. Mungkin dulu ada cuman nggak begitu heboh. Kalau sekarang kan hebohnya juga lewat media massa, media ya, sosial media, sosmed. Nah, kemudian Tuhan siapkan seperti itu. Kenapa? Karena yang ini supaya 91 sama 90 itu cuma ngebalik doang. Cuma ngebalik begitu. Oh gitu. Nah, bagaimana caranya? Bahkan ini sih seluruh masalah yang kita hadapi itu gampang sekali Tuhan membuat perubahan, bukan separuh loh, tapi total, tuntas, perubahannya tuntas. Nah, itu yang Tuhan pandai membuat mahir sekali. Cuma di situ disampaikan oleh Tuhan ini seolah-olah yang saya dapatkan adalah fasilitas dari anak-anak Tuhan. Nah, makanya anak-anak Tuhan itu tadi ini kan mengalami pemulihan. Iya begitu, anak-anak Tuhan kan kadang-kadang kita pulihkan orang, kita ngomong buat orang, tapi buat diri kita kadang-kadang lupa. Nah, itu dia. Tuhan juga perlu bicara pribadi lewat peristiwa. Sebetulnya sih lebih enaknya lewat firman. Kita langsung sadar, kita langsung lakukan pemulihan. Tetapi oleh karena ini tidak dicuekin, nanti lewat peristiwa. Tapi yang saya dapatkan juga begini, karena dalam Mazmur 91 kan ada ayat yang juga merupakan sebuah nyanyian, di mana 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 orang di sebelah kanan gitu kan. Artinya apa? Dalam konteks virus ini ya, ini orang pasti secara tidak sengaja, nggak ada orang yang mau sengaja, lalu kemudian sok-sokan, gua ini kebal deh, yuk mari gua mau datang dah orang-orang yang virus corona. Nggak mungkin, itu konyol tuh yang begitu. Kita ikut aturan Tuhan berarti kita takut, tetapi oleh karena kita lebih arahnya kepada hidup ini, karena Tuhan sudah juga membuat menjadi alat pemerintah buat Tuhan. Sini nih berarti saya dapatnya nih ya, waktu pas pertama-tama virus ini ada, karena beberapa tim juga ada yang kena corona nih.
Kalau Vini ini udah beberapa, sebab itu di bulan Maret yang lagi heboh-hebohnya. Pada saat betul. saya dapat ini, Tuhan bilang ada orang yang sebab ini sih menghindar semua dong, nggak akan mau setelah tahu ya, pasti menghindar semua. Betul, Tapi betul. kalau ini ada. Halo, Pak Harun. Halo, Itu, Pak. nanti tuh kemudian tuh mau tidak mau dia kena. Halo, ya. Ya, Halo? bisa bilang dikit Pak, tadi Mau suaranya tidak mau dia sempat. kena, begitu loh. Di sini suaranya nggak ada. Halo? Iya, sempat terputus. Mau tidak mau dia kena kan? Ini sudah terputus ya. Ya. Iya, tadi Ya, dalam Mazmur 91 ayat 7 kan, walau 1.000 orang rebah dirimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tapi kamu tidak apa-apa gitu. Tetapi ini adalah Tuhan bilang ini perlu ada contoh gitu, orang-orang anak-anak Tuhan yang kena virus, tapi tadi saya bilang karena tidak sengaja, tidak tahu, tidak konyol kita ya, karena tidak tahu, lalu kemudian dapatlah. Nah, fasilitas ini buat anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan ini juga anak-anak Tuhan sebenarnya buat anak-anak Tuhan yang bagaimana? Nah, ini ada kriterianya kalau kita baca di ayat satunya. Yang saya dapatkan tuh ayat 1 dalam bahasa Inggris. Kalau bisa dilihat dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tapi dalam bahasa Inggris, he dwelt in the secret place. Jadi di orang yang diam di tempat yang tersembunyi itu pasti akan Tuhan, atau anak-anak Tuhan itu pasti beribadah kepada Tuhan. Atau yang namanya saya ini pengikut Kristus. Kalau zaman dahulu pengikut Kristus kan dia ngikut Yesus tuh secara kasat mata ya. Nah sekarang Yesus kan sudah. Lalu praktek kita mengikuti Yesus itu bagaimana? Kita lakukan ibadah atau pelayanan. Nah cuman orang-orang yang melayani ini seperti yang Tuhan bilang dalam Injil Matius, kamu jangan seperti Farisi melayani. Kalau doa nih, doa itu tuh pelayanan itu ya berupa doa, memberi korban, lalu kemudian berpuasa, itu sebuah pelayanan semua tuh. Tapi jangan kayak orang Farisi, kamu melayani di tempat yang terbuka supaya dilihat orang, atau pelayanan kita itu isinya cuma diperhatikan sama orang, dapat simpati dari orang. Tuhan bilang dalam Injil Matius, ini berarti ya Matius 6 ya. Ini jadi anak Tuhan yang tahu tentang apa yang Tuhan mau gitu loh. Anak Tuhan yang tahu tempatnya Tuhan tuh di mana. Dalam Matius 6 ayat 4 saya baca, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Baik dalam sedekah, tadi korban kan ya. Kalau dalam kegiatan pelayanan itu ya memberi korban, lalu berdoa, nah itu tuh semua pelayanan tuh, berpuasa. Nah, dan banyak orang kadang-kadang berkorban bukan dengan tulus hati, tetapi untuk mendapat simpati, untuk mendapat perhatian, dan akhirnya pamer gitu. Tuhan bilang enggak, jangan pamer. Yang kedua dalam pelayanan doa, melayani orang supaya dapat simpati. Ya orang berdoa supaya dapat simpati, juga termasuk curhat lah ya. Curhat kepada siapa sih? Kepada orang yang dia harapkan bisa nolong, supaya nanti ditolong maksudnya. Itu namanya mengharap kepada orang, tidak ada di tempat tersembunyi. Sedangkan Tuhan itu ada di tempat tersembunyi. Jadi saya udah bilang berapa orang yang mengalami COVID Corona ini, coba koreksi dirinya. Tadi kalau sini kan ada pemulihan. Sebenarnya pemulihan itu terjadi kan menyembuhkan kita. Seandainya pemulihan itu dilakukannya tanpa jadi mempan sama tubuh kita. Nah itu sebenarnya kayak begitulah modelnya. Karena ini fasilitas yang Tuhan kasih. Maka Bapakmu akan membalasnya. Bapak itu ada di mana? Di tempat tersembunyi. Atau tempat tersembunyi itu adalah orang yang tidak pamer. Dia melayani dengan tulus hati. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, tidak ada modus, tidak cari perhatian, tidak pamer, tidak cari simpati. Tidak, memang dia melayani sungguh-sungguh gitu loh. Itu dia melayani di tempat yang tersembunyi karena Bapak ada di tempat yang
Nah, itu yang menarik sekali kalau saya lihat membaca, oh nggak tanya ini fasilitas. Kita sebutnya anak Tuhan, tapi bagaimana anak Tuhan kriterianya kita, bagaimana sikap kita di dalam pelayanan kita, menyenangkan Tuhan. Yang Tuhan mau ya tadi tempat bersih dan dalam kehidupan, baik apa yang kita kerjakan itu tidak pamer, tapi ada dalam hadirat Tuhan di tempat tersembunyi. Itu kemudian juga yang saya dapatkan begini, banyak orang yang kemudian mengandalkan uang, apa-apa kan uang. Ini jadi satu pemulihan yang Tuhan kerjakan sama kita. Uang bisa diandalkan untuk menyembuhkan apapun. Tapi Tuhan minta, Tuhan itu ditandingi sama mamon atau uang. Tidak ada orang bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang satu akan dicintai, yang lain akan dibenci. Nah, itu selalu begitu. Atau yang satu setia, yang lain pasti tidak diindahkan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi memang di sini ya, kita betul-betul menjadi orang yang harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yaitu bergantung kepada Tuhan. Dan dalam pikiran kita nih, udah dunia ini selalu membuat kita ini memiliki pola pikir asal ada uang selesai. Nah, dengan anak Tuhan nggak boleh begitu. Kalaupun nggak ada uang, masalah bisa selesai karena ada Tuhan. Itu dia yang diajar sama Tuhan. Jadi uang itu bukan penyelesaian masalah. Sekalipun secara duniawi memang betul penyelesaian masalah. Tapi kalau kita anak Tuhan itu polanya lain. Tuhan itulah yang menyelesaikan masalah. Jadi apapun yang terjadi, jangan berpikir pada uang. Aku nggak punya uang nih, minjem ke siapa ya? Tidak. Kalau apapun yang terjadi, selalu andalkan Tuhan. Jadi betul-betul bersih daripada hal itu, pasti nanti sembuh. Bukan hanya COVID ini, mungkin yang akan datang selanjutnya itu adalah fasilitas buat kita. Nah, konteks di hati yang gembira, betul kata Vini bilang, kadang-kadang orang berpikirnya salah, hati yang gembira. Lalu style film-film yang lucu gitu ya, style hal-hal yang lucu, yang menggembirakan. Sebab dalam Amsal menyebut begini, dalam Amsal nih ya, soal kalau yang tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi dalam Amsal 14 ayat 17 begini, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Amsal 14 ayat 13. Jadi nggak taunya hati yang gembira itu tidak sama dengan tertawa. Kalau kita mendapat penghiburan kan kita tertawa ya. Makanya ada orang-orang yang keliru. Lalu setelah film-film yang lucu, stand up comedy tadi yang kita bilang kan, ini betul-betul jujur share sehingga orang nanti yang salah kaprah itu, oh iya mikir hati yang gembira itu bukan begitu. Namanya juga hati yang gembira. Jadi dalam tertawa, hati pun dapat merana. Nah, jadi sumbernya itu hati, bukan tertawa. Ya. Dalam kedokteran pun, ya ungkapannya gini, tertawa pun lah ya. Jadi supaya nanti kita juga memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, hakikatnya di mana begitu. Ada orang nanti tertawa kok malah mati gitu kan ya. Ini salah firman nggak pernah salah. Karena tertawa itu juga orang merana hatinya. Tetapi hati yang gembira biasa dalam hidup saya begini. Kalau misalnya orang-orang sakit makan obat kan ya. Kalau saya obatnya apa? Hati yang gembira. Nah gitu loh. Saya tuh lagi makan obat. Kalau menciptakan hati yang gembira, saya sedang makan obat. Tapi obat dari Tuhan. Kelihatannya sih, aduh rasanya gimana gitu ya. Rasanya nggak akurat gitu kelihatannya kalau menurut pandangan orang dunia. Tapi tidak, saya percaya kepada firman. Seluruh firman Tuhan itu saya percaya. Kemudian poin yang lain ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak jenis. Tapi buat kita, jujur buat orang, tapi belum betul gitu loh. Karena cocok-cokan gitu kan ya. Tapi kalau hati yang gembira, itu kondisi tubuh apapun manjur dia. Nah gitu loh. Itu mantepnya ya. Jadi ini adalah satu topik dari Tuhan yang Alkitab ini juga adalah sumber kesembuhan. Berarti seperti apotik dari Tuhan ini, dia adalah dokter segala dokter, dia mengerti segala hal dalam hidup kita ini.
hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu betul-betul nyata. Nah, gitu. Makanya hati ini jangan menyimpan akar pahit. Itu makanya kemuliaan terjadi nanti di situ tuh. Jangan menyimpan akar pahit, ada sakit hati, ada satu kejengkelan segala macam. Itu tidak akan menciptakan hati yang gembira. Dan itu harus kita evaluasi diri, harus kita pemulihan diri memang. Baru kita ya. Kami juga tadi kan dapat sharingkan kan berapa kali ngalami. Ya itu kadang-kadang diizinkan sama Tuhan terjadi supaya mengalami juga proses-proses yang bagaimana caranya berada di tengah-tengah keberadaan orang yang lagi ketakutan ini ada di situ juga gitu ya, nggak langsung segera sembuh. Jadi sebab pengalaman itu juga menjadi guru kita sih, yang nanti kita bisa ingatkan kepada orang. Kalau cinta disembuhkan, banyak orang loh yang sembuhnya sampai lama loh, bahkan sampai meninggal kan ya, tadi disebut ya ada yang meninggal. Yes, betul. Mungkin tidak 1-2 lah ya. Tapi itu dia, karena kita ngalami begitu, saya juga hampir lah kira-kira ya. Tapi saya sembuh. Nah orang-orang yang dalam keadaan kesusahan seperti itu kan bisa ditolong sama kita. Ya kadang-kadang ya, kenapa kita berpikir kok lama saya diproses sama Tuhan? Supaya kita bisa nolong orang yang ngalami proses yang mungkin sama dengan kita. Nah kalau kita mengucap syukur, kita baru tahu. Ya gitu, itu pribadi Tuhan itu selalu baik sama kita, apalagi kita bobot pelayan ya. Pelayan Tuhan itu hayu bukan dengan hanya perkataan kita, tapi dengan hidup kita melayani baik Tuhan juga maupun jemaat atau yang kita layani dan masyarakat gitu. Dengan itu kalau makanya ada pengalaman hidup. Nah itu yang luar biasa ya. Jadi sehingga kita juga menjadi berkat. Nah itu yang saya bisa sharingkan apa ya yang dialami oleh Vidi, dan kemudian saya juga bilang ya coba aja lihat ini, tapi kita akan sharing di sini secara streaming, sampaikanlah Tuhan benda Mazmur 91. Jadi rancangan Tuhan itu hebat buat anak-anaknya, makanya kita punya Bapak adalah Yesus. Ya itu saja yang kepada happy. Oke, thank you, Vi. Ini Pak Harun, nah ini yang beberapa yang tadi saya mau tanyakan kembali gitu ya. Tadi kan di ini ada ngomong tentang dipulihkan, salah satunya adalah tentang kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, bisa nggak dijelaskan Pak tentang kaitannya yang tadi Pak Harun bisa ngomong tentang kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan yang melayani juga harus mengalami pemulihan dan hubungannya dengan kasih yang mula-mula. Kenapa dua hal ini kelihatannya kaitan dan ada pengaruh gitu? Ya. Karena tadi saya kaitan orang namanya cinta itu di hati kan. Itu yes. Kasih mula-mula ini adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kayak cinta nih, jatuh cinta pertama sekali itu nggak peduli tuh. Dia lebih banyak mementingkan pasangannya. Ini kalau pacaran nih ya, lebih mementingkan pasangannya. Nah itu sebabnya kan tadi jujur aja ya, saya juga ngalami kok. Jadi keadaan kita ini yang kalau cinta mula-mula semuanya Tuhan deh gitu ya. Betul-betul semuanya Tuhan gitu. Lalu setelah kita mulai berkeluarga, setelah kita mulai pelayanan, kemudian kita lihat ada orang, ada kesusahan, ada masa, sungguh kita kadang-kadang terkontaminasi. Ya seperti apa yang dahulu cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang, uang mah nggak peduli sama kita. Yang penting mah cinta sama Tuhan itu. Nah itu waktu kasih mula-mula itu pasti begitu. Semua ngalami sama lah, semua begitu ya. Ini udah nggak peduli uang, nggak peduli segala macam. Begitu. Ya dalam pelayanan jujur ya, terkontaminasi pikiran kita ini. Karena ada pola dunia kan. Ya, lalu kemudian itu mulai mempengaruhi kita. Loh serius loh. Jadi dalam pelayanan kita mulai ada yang memilih, ada nanti terkontaminasi. Ini kalau begini bagaimana ya nanti dapat dari mana ya segala macam itu dia sudah tidak cinta mula-mula lagi yang keluar, tetapi mulailah ada pemikiran kita tercampur begitu. Tuhan memang tidak mula-mula. Tuhan cari cinta, cari kasih. Kalau dilihat tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kan yang satu bisa dikasihi, yang lain bisa Nah ini kalau sudah berkaitan tandingan, kalau misalnya cinta itu tandingannya kayak
gini loh, kayak seorang suami nggak boleh mencintai dua perempuan, betul kan? Ini adalah bisa cemburu muncul di situ. Dia mesti 100% loh. Sama dengan Tuhan. Memang dua power ini, Tuhan dan uang itu sebenarnya uang iya bukan power yang kuat, tapi menjadi kuat. Power Tuhan itu sebenarnya kan Tuhan itu kan roh. Siapa yang saingan yang dibilang kuat sih tidak, tapi pasti orang mengatakan kalau Tuhan ada roh Tuhan, pasti yang lainnya ada roh iblis, gitu kan? Harusnya iblis kita saingan utama Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak. Saingan utama Tuhan itu kena di Tuhan jujur mengakui bahwa uang, banyak orang yang menyimpang dari iman gara-gara uang, gitu loh. Nah dari sini ini butuh cinta, uang dicintai juga bisa, Tuhan juga butuh cinta, gitu loh. Nah makanya Tuhan itu cemburu. Jadi kalau dalam Mazmur itu kalau diterangkan jelas, aku diselamatkan oleh nama Tuhan. Nama Tuhan itu cemburu dalam keluaran. Kalau udah cemburu, pasti urusannya dengan ini antara Tuhan sama uang. Nah disitulah belajar untuk mencintai Tuhan. Ya, pas cemburu nggak pusing uang, pelayanan, gitu ya. Rugi nggak masalah. Saya begitu sudah mulai ke depannya udah mulai berpikir, mulai akan kontaminasi. Karena dunia kan nyodorkannya begitu, nggak ada uang, tak ada uang abang melayang, gitu ya. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, kira-kira begitulah. Tidak dengan kita harus terus komit ya sebenarnya. Tapi pada saat kita ada pengalaman jatuh di pikiran kita, Tuhan kembalikan lagi kepada kita mula-mula. Itu adalah cinta Tuhan sama kita. Barang siapa yang kita lihat berdoa dan itu aja, gitu ya. Siap ya, thank you sekali Pak Harun. Karena agak sedikit unik juga ya. Yang tadi yang pertama adalah soal Mazmur 91 ternyata kan dari bahasa Tuhan IGV-nya ngomong di ruangan tersembunyi gitu kan. Nah isolasi juga di ruangan tersembunyi gitu kan. Kan yang lain itu kaitan pertama ya. Kayak cocok lagi sih, tapi itu yang nyata gitu ya. Yang kedua adalah tentang Tuhan juga ngajarkan doa untuk berdoa di tempat tersembunyi gitu kan, memberikan tidak diketahui orang juga. Sama pemulihan sendiri yang kayak si Veronica alami ya, pemulihan sendiri dengan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahu gitu, sendiri yang alami. Terus juga pemulihan tentang hati juga, karena ternyata bahwa bukan sekedar hati yang bergembira tertawa saja ya ternyata ya, tapi hati yang datang karena dari mengalami Tuhan gitu, mencintai Tuhan ya. Ini sesuatu yang menguatkan dan mensulikan sekali Harun, karena banyak orang berpikir bahwa hati yang gembira hanya tertawa, senang gitu kan, ternyata bukan ya, ternyata tertawa itu sangat sederhana gitu. Orang sering lupa yang masuk 14 tadi Amsal 14 tadi sering lupa gitu, padahal maksudnya ya hati yang gembira saja gitu. Oke, thank you selamat Pak, tidak disangka bahwa sudah 1 jam lebih. Oke, buat teman-teman yang ada kesaksian, buat pemirsa yang ada kesaksian mujizat apapun yang pemirsa alami, entah sembuh dari sakit kah, entah pertolongan Tuhan dan apapun. Dan jika bersedia untuk di live streamingkan seperti yang ini, silakan tuliskan di kolom komen. Nanti kami akan menghubungi teman-teman. Dan pastinya kami memiliki healing service. Oke, jika teman-teman ada yang sakit butuh dukungan doa, silakan WhatsApp saja ke healing service kami di 0822 4207 4719. Saya ulangi 0822 4207 4719. Dan pastinya thank you so much semuanya sudah hadir, dan mungkin Pak Pendeta Harun bisa berdoa untuk setiap orang yang mendengar live streaming ini nih Pak, sebelum kita tutup ya. Ayo, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang sangat baik untuk anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami melihat satu keajaiban dan itu bukti nyata bahwa memang kebenaran firman-Mu akan terbukti, karena firman-Mu kuat seperti obat, firman-Mu kuat menjadi kebenaran, firman-Mu kuat berkuasa menolong, dan itu kekuatannya sampai selama-lamanya, tidak sementara. Itu sebabnya Tuhan Yesus lewat sharing ini kami bisa ditegur, justru itu adalah Engkau karena mengasihi kami. Kami tidak boleh pamer hidup kami ini, tapi kalau kami melayani, betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami ikat dengan cinta mula-mula kami Tuhan, sehingga yang Kau tuntut dari kami ini kami berikan kepadamu,
Haleluya. Memang dunia juga ingin cinta kami, orang juga ingin cinta kami. Tapi dari sinilah kami terus supaya hidup kami ini hanya cinta kepada Tuhan saja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Karena Tuhan yang kami cintai ini tidak egois, akan mengembalikan cinta untuk bisa mencintai sesama kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Vili dan mereka yang dalam keadaan sakit, kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Dengan itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja, oleh bilu Yesus menjadi sembuh. Entah penyakit yang sangat fatal, entah kanker, stroke, entah apa saja, dengan kuasa dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus namanya besar dan berkuasa, ada pengharapan dalam Tuhan. Menjadi sembuh juga yang kena COVID-19, nya Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap orang yang mendengar live streaming ini. Kuasa Tuhan lebih bekerja lagi atas anak-anak Tuhan. Lebih bekerja lagi kalau anak-anak Tuhan mau mengambil sikap mencintai, mau mengambil sikap dan membersihkan hati, mengoresi diri, maka Tuhan bekerja di mana mereka berada. Tuhan mampu menjangkau mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan program ini sehingga terus berjalan, dan ada banyak juga kesaksian yang bisa memberkati banyak orang, bahkan di Indonesia, bahkan seluruhnya. Kalau memang Tuhan izinkan semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Happy, berkati Ibu Vili juga. Haleluya, dalam kasih Kristus disertai oleh Tuhan selalu. Kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kerja terus dan menyertai kami dari kasih Bapa, dari kekuatan pendamaian darah Kristus, dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milik kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun, Ci Veronica sudah atas saksinya, dan thank you para pemirsa yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi Sabtu besok, tapi jangan lupa hari Rabu tanggal 14 Oktober kita akan ada Sharon Vlog juga, khusus Rabu besok saja. Itu adalah 40 hari bersama Tuhan di surga dan neraka. Oke, nanti kita ada bintang tamu yang akan menceritakan kesaksiannya. Kita akan ketemu di hari Rabu besok, dan Sabtu Minggu besok kita akan kesaksian juga tentang orang yang mengalami mujizat kesembuhan laki-laki, tentang orang yang disembuhkan dari COVID-19 juga. Oke, lagi thank you semua so much, sampai jumpa kembali. God bless, bye-bye. Terima kasih.